Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Saputra dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ingin membahas materi mengenai klaim Indonesia atas perairan Laut Ambalat dalam perspektif hukum laut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Di sini kita akan membahas mengenai konflik di perairan Ambalat. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dengan luas 15.235 km persegi. Wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969 di Kuala Lumpur. Konflik antara Indonesia dan Malaysia di perairan Ambalat diakibatkan oleh klaim sepihak yang diajukan Malaysia terhadap Blok Ambalat. Malaysia mengklaim bahwa perairan Ambalat berdasarkan peta yang dibuat pada tahun 1979. Pemerintah Malaysia mengklaim negaranya sebagai negara kepulauan sehingga mereka merasa berhak untuk menguasai wilayah Ambalat. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut hukum laut internasional yaitu dengan memberikan kebebasan bagi kedua negara untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Dalam Piagam PBB pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk menggunakan metode perundingan diplomatik sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan wilayah Ambalat terdiri dari strategi diplomasi luar negeri dan pengaturan perundang-undangan. Kementerian Luar Negeri menekankan pada soft diplomasi, yaitu cara penyelesaian masalah secara halus tetapi tetap mempertahankan misi dengan kuat tanpa merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Strategi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yaitu menggelar operasi yang dikategorikan sebagai tindakan preventif atau stabilitas keamanan laut, serta melindungi sumber daya alam yang ada di dalamnya, dan mengatur mengenai pengelolaan pulau-pulau Indonesia. Yang dapat dilakukan KKP sebagai badan administrasi pemerintah adalah memberikan nama pada semua pulau di Indonesia. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.